Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lawahikul qiyas yang ketiga, yaitu at-tamtsil. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya lawahikul qiyas, materi-materi yang mengikuti qiyas itu disebutkan ada 3 di dalam kitab ini, yaitu pertama qiyas murakkab, yang kedua adalah istiqra, dan yang ketiga adalah at-tamtsil. At-tamtsil secara bahasa artinya perumpamaan. Kenapa disebut dengan at-tamtsil atau perumpamaan? Karena hukum yang ada di juz'i diberlakukan, diumpamakan pada hukum yang ada di juz'i yang lain. Hukum B diumpamakan atau disamakan dengan hukum A. Karena itu ini disebut dengan tamtsil. Tamtsil kalau di dalam usul fiqh disebut dengan qiyas. Sementara kalau di dalam ilmu mantik, qiyas yang ada di dalam usul fiqh itu disebut dengan at-tamtsil. Jadi sama antara qiyas dan tamtsil ini. Kalau sudah mempelajari qiyas yang ada di dalam usul fiqh, maka akan sangat mudah memahami pembahasan mengenai at-tamtsil ini. Karena substansinya sama antara qiyas usul fiqh dengan at-tamtsil. Apa yang dinamakan at-tamtsil? At-tamsilu adapun at-tamsil, huwa adapun at-tamsil, isbatu hukmin juz'i ialah menetapkan hukum juz'i partikular li juz'iyin akhara bagi partikular yang lain, li musyabahatin karena ada keserupaan bainahuma di antara juz'i pertama dengan juz'i yang lain. Jadi yang dinamakan tamsil itu adalah menetapkan hukum yang berada di juz'i ditetapkan pada hukum yang lain. Karena di antara juz'ain ini ada keserupaan. Misalnya menetapkan hukum A pada hukum B. Karena antara A dan B ini ada keserupaan. Jadi tamsil ini bergerak dari juz'i ke juz'i, dari partikular ke partikular yang lain. Sementara qiyas itu bergerak dari kulli ke juz'i, yaitu hukum yang ada di kulli diberlakukan pada juz'i. Sementara istiqra itu bergerak dari juz'i ke kulli, yaitu hukum yang ada di juz'i lalu ditarik kesimpulan menjadi kulli. Sementara di tamsil ini yaitu bergerak dari juz'i ke juz'i yang lain. Hukum yang ada di juz'i yang pertama diberlakukan pada juz'i yang kedua. Karena antara juz'i pertama dan juz'i kedua ini ada musyabahah, ada sisi keserupaan di antara keduanya. Contohnya, nahu an-nabidhu kal khomri fil iskar. Adapun nabidh kal khomri ialah seperti khomer fil iskari di dalam memabukkan. Hukum yang ada di khomer diberlakukan pada nabidh. Nah, diberlakukan pada nabidh. Kenapa? Karena antara khomer dan nabidh ada musyabahah, ada keserupaan. Apa sisi keserupaannya? Yaitu al-iskar, sama-sama memabukkan. Khomer ini nanti disebut dengan asal, sementara nabidh ini disebut dengan fara atau cabangnya. Iskar disebut dengan al-jami, yaitu sifat yang menyatukan antara khomer dan nabidh.
atau titik temu antara khamar dan nabid, yaitu adalah al-iskar. Wa yusamma dan dinamakan al-juz'ul awwalu apa bagian pertama bil asli dengan asal. Wa huwa dan adapun juz'ul awal al-khamru adalah khamr fi hadzal misali di dalam contoh ini. Jadi bagian pertama yaitu khamr itu disebut dengan asal. Yang memiliki hukum pertama itu disebut dengan asal. Sementara pemberlakuan hukum pertama kepada yang kedua itu nanti kedua itu disebut dengan fara, disebut dengan cabangnya. Wal juz'ul akharu dan bagian yang lain bil fara dengan fara cabang. Wa yusammal juz'ul akharu bil fara. Sementara yang kedua ya atau bagian yang kedua itu atau bagian yang lain itu disebut dengan fara cabang. Wa huwa dan adapun juz'ul akhar an-nabidhu adalah nabid. Jadi nabid ini disebut dengan fara. Sementara khamar disebut dengan asal. Karena memang yang memiliki hukum yang pertama ini adalah khamar. Kemudian hukum yang ada di khamar ini diberlakukan kepada nabid. Karena itu nabid disebut dengan cabang fara. Wal mu'nal mutasyabahu bainahuma bil jami. Dan dinamakan apa makna yang diserupakan bainahuma di antara al juz'ul awal wal juz'ul akhar bil jami dengan al jami, yaitu yang menghimpun ya sifat yang menyatukan antara khamar dan nabid itu disebut dengan al-jami. Wa huwa dan adapun al-ma'nal mutasyabah al-iskaru adalah memabukkan, lafaz al-iskar. Kalau disusun secara kias mantiki bunyinya seperti ini. Al-khamru muskirun. Khamr itu adalah memabukkan. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Maka al-khamru haramun. Khamr adalah haram. Kenapa? Karena khamr itu memabukkan. Alasan khamr itu memabukkan atau sebabnya khamr itu haram. Kenapa? Yaitu muskir, karena memabukkan. Sekarang ada juz'i yang lain yang sama-sama memabukkan, yaitu nabidh misalnya. An-nabidhu muskirun. Nabidh adalah memabukkan. Jadi kesamaan antara nabidh dan khamr yaitu sama-sama memabukkan, sama-sama muskir. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kesimpulannya an-nabidhu haramun. Nabidh itu adalah haram. Nah, itu yang disebut dengan at-tamtsil. Wa yusammihi dan menamakan hi terhadap at-tamtsil al-fuqaha siapa ulama fikih kiasan akan kias. Jadi tamtsil itu menurut ulama fikih disebut dengan kias. Fahuwa maka adapun kias ahadul adillatil arba'ati adalah salah satu dalil-dalil yang empat allati yang yabhasu membahas fiha di dalam allati adillah al-arba'ah ilmu usulul fikhi apa ilmu usul fik istimbatil ahkami syar'iyyati untuk menggali hukum-hukum yang bersifat syar'i. Jadi di dalam usul fik tamsil ini disebut dengan kias dan kias itu termasuk bagian dari al-adillah al-arba'ah yaitu empat dalil yang dijadikan sebagai dalil utama untuk melahirkan hukum-hukum yang bersifat syar'i. Wal mutakallimuna dan adapun ulama-ulama kalam yusammunahu ialah menamakan siapa mutakallimun hu terhadap tamsil istidlalan akan istidlalan beristidlal bisyahidi dengan sesuatu yang tampak bisyahidi dengan sesuatu yang tampak al-ghaibi atas sesuatu yang gaib. Jadi tamsil ini menurut ulama kalam disebut dengan istidlal bisyahid alal ghaib. Kama annal bayaniyina sebagaimana ulama-ulama bayan yusammunahu ialah menamakan siapa bayaniin hu terhadap tamsil tashbihan pada tashbih
Jadi di dalam ilmu bayan, tamsil ini disebut dengan tashbih. Jadi ada 4 ilmu ya yang sama. Di dalam ilmu mantik disebut dengan tamsil. Di dalam ilmu usul fiqh disebut dengan qiyas. Di dalam ilmu kalam disebut dengan istidlal bisyahid alal ghaib. Sementara di dalam ilmu bayan disebut dengan tasbih. Ini menunjuk, 4 nama ini menunjuk pada satu substansi yang sama. Maknanya sama, pada makna yang sama. Wat tamsiluh, dan adapun tamsil, la yufiduh, ialah tidak memberikan faidah apa tamsil, al yakina, terhadap keyakinan. Jadi tamsil ini tidak bersifat yakini, tidak meyakinkan, dan tidak bersifat pasti. Kenapa? Lijawazi, karena bolehnya antakunah ada fil asli, ialah di dalam asal, maziyatun, apa maziyah, keistimewaan, kelebihan, la tatahaqqaqu, yang tidak terwujud apa maziyah, fil far'i, di dalam fara', di dalam cabang. Kenapa tamsil ini tidak bersifat meyakinkan dan bersifat pasti? Karena hukum ya yang ada di asal itu mungkin ada alasan lain yang ada di asal, dan alasan tersebut tidak ditemukan di dalam fara', di dalam cabangnya. Misalnya di dalam khomer, yang masyhur di dalam khomer itu, alasan kenapa khomer itu diharamkan, yaitu alasannya karena iskar, memabukkan. Itu alasannya atau sebabnya. Kemudian iskar ini dijadikan sebagai sebab atau alasan lain untuk mengharamkan nabil. Nah, kemungkinan kenapa khomer itu haram? Kemungkinannya masih ada kemungkinan lain, bukan hanya iskar, tapi ada sebab yang lain yang tidak ada di nabil. Nah, itu. Karena ada kemungkinan seperti itu, maka tamsil tidak bersifat pasti dan meyakinkan. Karena tidak bersifat pasti dan meyakinkan, maka termasuk pada pembahasan lawahikul qiyas, yaitu materi-materi yang mengikuti qiyas. Tidak termasuk pada qiyas itu sendiri, qiyas mantiki. Karena qiyas mantiki itu bersifat pasti dan meyakinkan. Sementara tamsil bersifat dhonni, yaitu bersifat dugaan kuat saja. Karena itu ya, tamsil ini tidak termasuk pada qiyas mantiki, melainkan hanya masuk pada materi tambahan saja dari qiyas mantiki. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.